Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi fungsi kebudayaan maritim sebagai penguatan hubungan harmonisasi sosial pada semua tingkatan kesatuan sosial. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu Sulistiani Mursalin, Nurul Safitri, Asmawati Chandra, saya sendiri Ina Maisara, Juma'ruf Bilna Lil Haslam, dan Raiza Muhammad Syebran. Dan materi kami akan dibawakan oleh teman-teman saya. Analisis fungsi kebudayaan maritim sebagai penguatan hubungan harmonisasi sosial pada semua tingkatan kesatuan sosial atau kesatuan bangsa negara. Yang pertama, cinta maritim Nusantara atau Indonesia Spirit Bahari. Yang kedua, kolektivisme, loyalitas tinggi, teguh pendirian, patuh atau taat norma, saling mempercayai, bertanggung jawab, berani menanggung risiko, disiplin, adaptif, etos kerja tinggi, inovatif, kreatif, kompetitif secara sehat, instrumentalisme. Yang ketiga, orientasi ekonomi produktif berkelanjutan, berkeadilan, arif lingkungan. Keberlanjutan ekonomi berupa proses ekonomi yang berjalan secara berlanjut atau steady, dengan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan produktivitas yang memperkaya kualitas kehidupan manusia, keberlanjutan lingkungan berupa keseimbangan fungsi ekosistem dalam menopang sistem kehidupan alami yang menghidupi seluruh komponen lingkungan hidup manusia. Keberlanjutan sosial perilaku dengan melibatkan peran serta masyarakat madani yang berdaya diri. Keempat, multikulturalisme. Multi artinya banyak, sedangkan kulturalisme artinya aliran atau ideologi budaya. Multikulturalisme berarti pandangan yang mengakomodasi banyak aliran atau ideologi budaya. Multikulturalisme mengkonsepkan pandangan terhadap keanekaragaman kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan dan menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya di dalam realitas masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem sosial, praktik budaya, adat kebiasaan, dan filosofi politik yang dianut dalam konteks tertentu. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, langsung saja. Analisis fungsi kebudayaan maritim sebagai penguatan hubungan harmonisasi sosial pada semua tingkatan kesatuan sosial. Yang kelima itu cinta tanah air dan bangsa atau nasionalisme. Cinta tanah air tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada di negaranya dengan melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungannya. Cinta tanah air merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Yang keenam itu keterbukaan dan jiwa globalisme. Saat dunia sudah mengalami era globalisasi, kita bisa berhubungan satu dengan yang lain dengan mudah dan sangat menguntungkan. Tetapi dengan adanya globalisasi ini mengakibatkan banyaknya budaya yang masuk dan menyebabkan berbagai masalah di negeri ini. Misalnya, menurunnya rasa cinta budaya Indonesia yang lebih suka meniru kebudayaan luar. Anak muda sebagai penerus bangsa harus bisa mempertahankan kelestarian budaya daerahnya masing-masing untuk memperkuat identitas kita sebagai orang Indonesia. Next. Yang ketujuh itu religius. Kata dasar religius adalah religi yang berasal dari bahasa asing religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Sedangkan religius berasal dari kata religius yang berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Kata dasar religius adalah religi yang berasal dari bahasa asing sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia.
Sedangkan religius berasal dari kata religius yang berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Laut adalah ajang untuk mencari kehidupan bagi kedua kelompok masyarakat. Dari laut dapat dieksploitasi sumber daya biota dan abiota, serta banyak kegiatan kemaritiman yang menjanjikan dan memesona. Inilah yang mendorong kelompok masyarakat itu menuju laut. Pada mulanya bertujuan mencari hidup dan mempertahankan hidup. Pada akhirnya bertujuan mengembangkan kesejahteraan, atau dengan kata lain membangun kejayaan dan kekayaan dari kegiatan kemaritiman. Fenomena ini pada akhirnya membentuk karakter bangsa pelaut, seperti lahirnya Katuan Sriwijaya, Kerajaan Melayu, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Makassar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Realita dalam kehidupan. Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang dengan berbagai beragam suku, bahasa, dan kebudayaan. Secara fisik, antara satu budaya dengan budaya lain dipisahkan oleh laut. Namun, dari sisi kemaritiman pemisahan itu tidak pernah ada karena seluruh perairan yang ada di Nusantara adalah pemersatu yang mengintegrasikan ribuan pulau yang terpisah-pisah. Dalam proses perkembangannya, integrasi dapat berbeda-beda, baik secara geografis maupun secara politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Negara yang disebut Indonesia dan sebuah bangsa-bangsa yang besar yang mendiami wilayah dan negara kepulauan. Bangsa yang multikultur yang di dalamnya ada kelompok kehidupan. Pertama yaitu kelompok masyarakat yang mendiami wilayah pesisir dan kelompok masyarakat yang mendiami wilayah pedalaman. Secara sadar atau tidak, kedua kelompok masyarakat ini hidup dalam sebuah ketergantungan akan laut. Semuanya itu kembali pada konsep kehidupan, kesadaran ruang hidup berasal dari heterogenitas tadi. Next. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Putri. Saya akan menjelaskan masalah dan solusi. A. Ancaman dan konflik sumber daya hayati laut. 1. Illegal fishing. Illegal fishing atau penangkapan atau mencuri ikan secara ilegal, melanggar hukum, marak terjadi di wilayah kelautan Indonesia, di mana dilakukan oleh nelayan negara lain yang masuk ke wilayah kelautan Indonesia untuk menangkap ikan secara ilegal. Itu menjadi ancaman bagi kelautan Indonesia. Adanya illegal fishing jelas merugikan bagi bangsa Indonesia. Penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya terjadi di laut Indonesia, tapi juga menjadi masalah yang besar yang dihadapi banyak negara. Pemerintahan Indonesia lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan atau yang biasa disebut KKP terus berusaha mencegah masuknya kapal-kapal asing ke wilayah laut Indonesia untuk mencuri ikan. Bahkan ketika ada yang tertangkap, kapal ditenggelamkan dan orangnya diproses hukum. 2. Masalah sampah. Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang sumber sampah terbesar di laut. Dikutip situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, sampah plastik menjadi komponen terbesar sampah laut. Dari pesisir dan kawasan air dangkal hingga palung-palung laut dalam kepadatan sampah laut beragam dari satu lokasi ke lokasi lain, dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia. Kondisi perairan atau cuaca, struktur dan perilaku permukaan bumi, sampah yang masuk ke laut umumnya mengandung banyak plastik dan logam yang mengalami proses pelapukan dan penguraian yang cukup lama, yaitu 50-400 tahun. Secara umum, sampah laut berdampak sektor ekonomi dan pariwisata, mengganggu kehidupan biota laut dan ekosistem pesisir, dan kesehatan manusia. Banyak biota yang memakan plastik dan terjerat oleh plastik. Jadi yang ketiga, pembawaan ikan dengan cara merusak. Pembawaan atau penangkapan ikan dengan merusak juga marak terjadi di wilayah Indonesia. Cara ini dengan menggunakan bahan yang berbahaya seperti cyanida. Ada juga yang menggunakan bahan peledak atau bom. Itu jelas dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungan laut. Selain itu, dilakukan penangkapan ikan berlebihan.
Dilansir dari National Geographic mengatakan lebih dari 30% ikan di dunia telah ditangkap secara cuma-cuma dan terancam punah. Yang keempat adalah pemburuan ikan hiu. Meski sudah ada larangan, namun pemburuan atau penangkapan hiu di perairan laut Indonesia semakin banyak terjadi. Mereka berburu hiu jenis apapun untuk diambil bagian-bagian tubuhnya. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai eksportir sirip hiu terbesar di dunia. Kampanye Stop Shark Finning gencar dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak. Kelangkaan dan kepunahan akibat diambil secara terus-menerus tanpa memperhatikan ekosistem laut tetap terjaga, tapi nyatanya membuat sumber daya hayati laut menjadi langka dan punah. Strategi dan kebijakan pelestarian pengolahan kekayaan hayati Indonesia memerlukan kebijakan yang tepat dengan dukungan kerangka kebijakan yang sinergis untuk dapat menjaga kehati secara lestari dan memanfaatkan manfaat besar untuk kesejahteraan rakyat. Dari upaya penelitian kehayati yang secara kontinu dilakukan, semakin diyakini bahwa kekayaan laut Indonesia masih banyak yang belum didapatkan secara menyeluruh. Namun demikian, melalui riset yang dilakukan secara kontinu, telah semakin banyak kekayaan hayati yang sudah dikenali, didokumentasikan, dan dilestarikan. Dari sisi manfaat, telah banyak diketahui dan dikembangkan kekayaan hayati kita, sehingga menyumbang pemenuhan kebutuhan pangan, kebutuhan obat-obat, dan bahan kesehatan lainnya, maupun menyumbang pada penyediaan material. Oke, sudah. Dialektika desentralisasi pengelolaan wilayah pesisir. Pengembangan pengelolaan wilayah laut dimulai pada saat diadakannya berisi tentang prinsip-prinsip pengaturan serta pengelolaan wilayah laut modern, di mana dilakukan adanya pendekatan baru, mengedepankan prinsip keterpaduan dan keberlangsungan dalam pengelolaan wilayah laut. Sehubungnya dengan hal tersebut, Indonesia yang memberikan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan sebesar maksimal 12 mil laut kepada pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten diberi wewenang mengelola wilayah pesisir dan lautan sebesar 1/3 wilayah pesisir yang diberikan kepada pemerintah provinsi. Kemudian solusi. Yang pertama, membuat strategi dan rencana aksi nasional. Yang kedua, memfasilitasi partisipasi masyarakat adat dan lokal dan pelaksanaan. Kemudian yang ketiga, mendukung pengembangan kapasitas bagi pendidikan dan komunitas keanekaragaman hayati. Kemudian yang keempat, menerapkan pendekatan ekosistem bila mana kemungkinan dan memperkuat kapasitas nasional serta lokal. Kemudian yang kelima, mengembangkan peraturan tentang akses pada sumber daya genetis dan berbagai keuntungan yang adil. Kemudian yang keenam, merumuskan kebijaksanaan, pemanfaatan, pelestarian, pelindungan, serta keamanan laut. Kemudian yang ketujuh, memberikan pertimbangan, pendapat, maupun saran kepada Presiden mengenai pengaturan pengelolaan pemanfaatan, pelestarian, perlindungan, dan keamanan kawasan laut, serta menentukan batas wilayah Indonesia. Kemudian yang terakhir, melakukan koordinasi dengan departemen dan badan-badan yang terkait dalam rangka keterpaduan, perumusan, dan penetapan kebijakan mengenai masalah kelautan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.